Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah ka nomor 2. Idza waqat lamun jatuh apa al wawu wal ya'ulan ya ainan alai dari ain fi'il mutaharrikatan tur berharakat min ajwafin saking bin ajwaf wa kana lan ono apa ma huruf qablahu ma ing dalem sadurunge wulan ya ono iku sakinan sukun sahihan tur sahih nukilat maqarin pindah apa harakatuhuma harakate wulan ya ila ma marung huruf qablahu ma ing dalem sadurunge wulan ya nahu yaqumu wa yabi'u contohnya lafaz yaqumu yabi'u asluhu ma uti aslinya yaqumu yabi'u kas yaqumu lafaz yaqumu wa yabi'u lan lafaz yabi'u. Kaidah pertama sudah, sekarang kaidah kedua ngebahas mengenai huruf ilat. Dan ini kalau kita lihat ya contohnya masih hampir sama ya. Ngambil daripada bina ajwaf. Idza waqa'atil wawu wal ya'u 'ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma nahu yaqumu wa yabi'u asluhuma yaqumu wa yabi'u. Jika ada waw dan ya jatuh sebagai ain fi'il, jika ada waw dan ya ain fi'il menjadi ain fi'il bin ajwaf dan berharakat, kemudian huruf sebelumnya berupa huruf soheh yang sukun, maka harakatnya waw dan ya dipindah kepada huruf sebelumnya, dipindah kepada huruf soheh sukun. Kita langsung ke contohnya nih. Ini hapus saja nih. Jika ada waw dan ya berada pada ain fi'il bin ajwaf dan keduanya hidup dan sebelumnya berupa huruf soheh yang mati, maka harakatnya waw dan ya dipindah kepada huruf sebelumnya. Kita ngambil wazan yaf'ulu ya, perhatikan wazannya ada ain fi'il, fa fi'il dan lam fi'il ya, dari 4 huruf. Dan kita juga harus ketahui bahwasanya di sini ya ini adalah huruf zaidah ya, huruf mudhari'ah ya. Jadi yang dihitung adalah fa, ain dan lam fi'il. Kemudian kita ambil contoh dan sejajarkan dengan wazan, yaitu lafaz yasunu. Ya, lafaz yasunu, iya-nya ini juga huruf mudhari'ah. Fa fi'ilnya adalah shad, ain fi'ilnya adalah waw huruf ilat, lam fi'ilnya adalah nun. Nah, maka pada contoh yasunu ya, pada contoh yasunu ini berharakat, ini berharakat, dan ini mati, dan ini berharakat yasunu. Nah, kaidah kedua ngebahas kalau ada waw, ain fi'ilnya bin ajwaf, berarti yang namanya ajwaf ya, ain fi'ilnya berupa huruf ilat ya, mati dan sebelumnya berupa huruf soheh, huruf sebelumnya berupa huruf soheh, maka harakatnya waw ini nanti dipindah kepada lafaz sebelumnya, kepada kalimat sebelumnya. Yasunu di sini kena kaidah ilal, karena kalau kita ingin sejajarkan dengan wazan ya, wazannya tadi adalah lafaz nih yaf'ulu. Kita perhatikan lafaz yaf'ulu. Ya mudhari'nya berharakat ya, kemudian fa fi'ilnya mati, kemudian ain fi'ilnya berharakat, yaf'ulu lam fi'ilnya berharakat. Jadi kalau kita perhatikan harakatnya apa? Berharakat, mati, berharakat, dan berharakat. Ini di wazan. Sedangkan yasunu ya, yasunu di sini apa? Aslinya yasunu adalah yasunu berarti. Sedangkan di sini berharakat,
mati dan berharkat. Ini kan tidak sama dengan wazan. Maka pastinya dia punya kalimat asli. Aslinya adalah lafadz yaswunu. Nah, aslinya lafadz yaswunu. Maka di sini masuk kepada kaidah hilal yang kedua. Apabila ada wawu berharkat, ya, mu'ainan mutaharrikatan min ajwaf, sudah sesuai pada ain fi'ilnya bina ajwaf. Kemudian wa kana ma qablahu ma sakinan sahihan, sebelumnya berupa huruf sahih yang mati, maka harakatnya wawu ini dipindah kepada harakatnya shotnya ini, kepada huruf sebelumnya. Jadi ini dipindah ke sini. Nah, setelah dipindah ya berarti wawunya mati, maka dibaca yasunu, maka sesuai. Kemudian kita bisa membuat contoh-contoh yang banyak. Setiap bina ajwaf, berarti setiap bina ajwaf khususnya yang sulasi mujarrad itu pasti masuk kena kaidah hilal yang kedua, yasunu, ataupun kalimat-kalimat ini tidak dalam tasrif, ya, yakunu, yabi'u, begitu juga yasiru. Ya, kalau kita melihat di kitab tasrif, tasrifannya mana kemarin? Kalau kita di dalam kitab tasrif, ya ada di situ ada lafadz yasiru, kemudian ada lafadz yakhafu, dan contoh-contoh yang lain. Ini kaidah iklal yang kedua, membahas masih mengenai bina ajwaf, yang kurang lebih maksudnya adalah setiap ain fi'ilnya bina ajwaf pada fi'il mudhari', ya, bisa kita simpulkan pada fi'il mudhari' itu kena kaidah iklal nomor 2, harakatnya dipindah kepada huruf sebelumnya, itu kepada fa fi'ilnya. Atau kita melihat contoh pada lafadz yastajibu, ya, ini berupa sulasi mazid, ya. Ini lafadz yastajibu, yastajibu. Nah, ini ikut wazan yastaf'ilu. Sama juga, ini kena kaidah ilal juga. Ya, kena kaidah ilal ini aslinya adalah lafadz yastajwibu. Yastajibu aslinya adalah yastajwibu. Ini sayanya nggak bisa nulis komputernya ini. Yastajwibu. Nah, aslinya seperti ini. Yastajwibu. Di sini wawunya berharkat, kemudian sebelumnya berupa huruf shahih, ini jim, maka harakatnya wawu dipindah kepada jim menjadi yastajibu. Setelah menjadi yastajibu, ini kena kaidah juga nanti di kaidah-kaidah setelahnya. Wawu jatuh setelah harakat kasroh, maka diganti dengan ya menjadi yastajibu. Tinggal kita pelajari kaidah-kaidahnya. Kaidah kedua, dan kita membuat contoh sebanyak-banyaknya. Entah kita ambil di dalam kitab-kitab yang sudah kita pelajari, ataupun kita ngambil dalam Al-Quran juga banyak. Semakin banyak kita membuat contoh, insya Allah nanti akan semakin luas juga pemahaman kita tentang kaidah ilal. Dan semakin kita paham kaidah ilal, maka mengetahui asal dari sebuah kalimat, kemudian kita juga akan mudah mencari maknanya di dalam kamus dan sebagainya. Itu akan mudah kalau kita sering membuat latihan dan membuat contoh di dalam kitab-kitab yang kita pelajari. Karena kaidah ini cuma simpel aja gitu. Kalau kita tidak membuat banyak contoh, maka itu kita akan lambat di dalam memahami, atau bahkan sampai baca kitab pun akan kesulitan kalau kita tidak memahami kaidah yang benar. Nah, di sini kita sudah ngebahas dari kemarin, ya,
Kaidah pertama, kaidah kedua, ini kita pelajari dan kita buat contohnya sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti kita akan paham sedikit demi sedikit kaidah ilal. Wallahu alam.